Halo semuanya, perkenalkan namaku Gina Salsabila. Aku dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknologi Komputer dan Informatika, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di program kali ini saya akan membuat suatu program menggunakan bahasa C++, bagaimana menentukan harga pembelian susu. Jadi singkatnya, di program ini user akan diminta untuk menginput kode jenis susu, kode ukuran kalengnya berapa, apakah dia termasuk member atau tidak, dan nanti akan keluar rincian-rincian pembayarannya. Jadi untuk itu mari kita mulai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membuat programnya. Jadi di sini kita seperti biasa menggunakan compiler programis untuk C++-nya. Kita di awal sudah saya buat di sini penentuan harga pembelian susu sebagai judulnya. Lalu kita buat include IOStream ini supaya kita mengaktifkan fungsi cin dan cout. Lalu using name space std dan in main. Oke. Jadi pertama-tama kita akan deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Sini karena kita menggunakan kode-kode untuk jenis dan ukuran susunya, kita buat char itu karakter. Kita buat kode jenis untuk kode jenis susunya dan kode ukuran untuk ukuran kalengnya. Lalu kita akan buat string dulu, string buat jenis, ukuran, dan status member. Lalu kita buat integer buat harga susu, jumlah kalengnya berapa. Terus karena kita buat ada diskon, untuk yang member kita buat diskon, dan total bayar. Oke. Selanjutnya kita akan buat menunya nih, menu tampilan di outputnya. Nanti yang pertama keluar tuh ini menu. Oke. And baru kita tampilin kode jenis susu. Nah, misalnya kode jenis susu A itu artinya Pediasure. Kalau B itu Bebelak. Kalau C itu SGM. Oke, baru kita buat untuk menu kode ukurannya. Cout kode ukuran kaleng. Misalnya kodenya 1 itu berarti ukurannya yang kecil. Kita tambahin di sini supaya dia
enter, baru cout lagi. Untuk kode 2 berarti artinya ukuran sedang. Untuk kode 3 berarti ukurannya besar. Setelah itu kita akan buat input untuk jenis kalengnya. Input jenis kaleng, cout, masukkan kode jenis maksudnya susu ya, kode jenis susu, masukkan kode jenis susu, cin kode jenis. Nah, sini baru kita buat fungsi switch case untuk menentukan jenis-jenisnya. Switch kode jenis, buka kurung perawal, case pertama itu kalau misalnya kodenya A berarti jenis sama dengan tadi apa, Pediasure. Oke. Terus kita taruh break di sini, fungsinya supaya dia tidak ngecek ke case selanjutnya. Lalu kita buat case selanjutnya yaitu untuk kode B. Kalau kode B berarti jenisnya sama dengan BB-Lab. Baru break. Selanjutnya case untuk yang C. Kalau yang C itu jenisnya adalah SGM. Break. Gimana kalau misalnya user tidak memasukkan salah satu dari pilihan itu A, B, C? Berarti kita akan buat pilihan default di sini, di default. Kita akan buat tampilan cout kode jenis susu tidak valid. Kode jenis susu tidak valid. Setelah itu kita buat return 0. Ini fungsinya buat men-stop program karena tidak akan ada gunanya lagi kalau misalnya dia lanjut ke program-program di bawahnya. Dan break. Oke, selanjutnya berapa ya? Selanjutnya kita akan buat inputan untuk ukuran kaleng. Input ukuran kaleng. Tadi kan sudah input jenis susu, sekarang input ukuran kalengnya. Jadi kita buat cout, masukkan kode ukuran kaleng. Oke, bersihin dan kode ukuran. Nah, baru kita buat switch case lagi untuk kode ukurannya. Kode ukuran. Kalau misalnya case pertama 1. Jika kodenya 1 berarti
harganya berarti ukurannya itu kecil. Lalu break, sama seperti yang di atas tadi. Baru untuk case kedua, case jika kodenya 2 berarti ukuran sama dengan sedang. Break. Case 3, jika kodenya 3 maka ukurannya itu sama dengan besar. Break. Dan jika tidak ada salah satu dari pilihan tersebut, maka kita akan buat pilihan default. Kita akan buat cout kode ukuran kalian tidak valid. Lalu kita buat return 0 dan break supaya dia berhenti. Selanjutnya kita akan masukkan jumlah kaleng. Input jumlah kaleng. Cout masukkan jumlah kaleng. Cin jumlah kaleng. Baru kita buat di sini total sementara. Bagaimana cara perhitungannya? Total bayar sama dengan harga susu tadi. Belum kita buat ya. Saya lupa untuk menambahkan harga susunya. Jadi di atas ini ya kita letak if ini kita buat judulnya harga susu. If kode jenis sama dengan A, jika kode jenis sama dengan A, terus if lagi apakah dia kode ukurannya 1, kode ukuran 1. Kalau iya berarti harga susu sama dengan 250.000. Jika itu kita buat lagi else if misalnya kode ukurannya yang 2, maka harga susunya itu 350.000. Selanjutnya jika kode ukuran sama dengan 3, berarti harga susu sama dengan 450.000.
Oke, ini untuk yang jenis A. Jadi kita sudah tahu kode jenis A, kalau misalnya ukurannya yang kecil itu 250, kalau ukurannya yang sedang dia 350, dan kalau ukurannya besar dia harganya 450.000. Oke, kita bakal masukin untuk yang else if. Gimana kalau misalnya kode jenisnya itu B, kode jenis susunya yang B belak, kode jenis susu B. Oke, kita buat if kode ukuran dengan 1, harganya harga susu sama dengan 150.000. Oke. Terus else if gimana kalau ukurannya yang sedang, kode ukuran sama dengan 2, maka harga susu sama dengan 250.000. Terus gimana kalau kode ukurannya yang besar, yang nomor 3, kode ukuran sama dengan 3, berarti harga susu sama dengan 350.000. Oke. Berarti di sini kita sudah ketahui kalau misalnya jenis susunya B, yaitu B belak, kalau ukurannya kecil 150.000, kalau ukurannya sedang 250, kalau ukurannya besar 350.000. Sekarang kita buat else if untuk kode jenis susu, kode jenis sama dengan yang C, yaitu SGM, berarti harganya kode ukuran sama dengan 1, paling kecil, berarti harga susu sama dengan 100.000. Else if kode ukurannya misalnya 2, yang sedang, berarti harga susunya 200.000. Lalu kita buat else if kode ukuran 3, yang besar, harga susunya, maka harga susu sama dengan 300.000. Oke, pas kan ya? Oke, 300.000. Oke. Di sini berarti kita sudah ketahui kalau kode jenisnya C, yaitu SGM. Untuk ukuran yang kecil harganya 100.000, ukuran yang sedang harganya 200.000, dan ukuran yang besar harganya 300.000. Nah, setelah itu kita lanjut yang tadi, input jumlah kalengnya berapa, cout masukkan jumlah kaleng, dan in jumlah kaleng. Baru total sementara itu menghitungnya total bayar sementara ya. Total bayar sementara itu harga susu dikali jumlah kaleng, banyaknya kaleng, jumlah kaleng. Nah, oke, terus tadi kan kita bakal nambahin dia punya membership atau enggak. Jadi kita buat di sini status member, cout. Kita bertanya di sini, apakah Anda mempunyai member? Terus jawabannya itu ya.
atau tidak kita buat supaya memudahkan user ya untuk menginput jawabannya ya atau tidak. Terus oke, baru kita buat in status member. Nah, kalau misalnya jawabannya iya, kita buat if-nya, fungsi if lagi di sini untuk yang misalnya dia punya member atau enggak. If status member sama dengan iya, maka kita bertanya lagi nih. Tadi kan kita bertanya lagi, apakah dia belanjanya lebih dari 150.000. Kalau belanjanya lebih dari 150.000 berarti diskonnya dapat 10%. Kita buat di sini total bayar sama dengan lebih besar sama dengan 150.000, maka kita buat di sini diskon total bayar dikali 10/100, yaitu 10% ya, 10/100. Oke, barulah kita kurangkan harga total bayarnya tadi dengan diskonnya. Total bayar yang terbaru jadinya nanti jadi total bayar dikurang diskon. Oke. Selanjutnya gimana kalau misalnya harganya total belanja dia tuh kurang dari 150.000, maka kita buat diskonnya hanya 5%. Jadi kita buat di sini else if jika total bayar else if kita buat else aja, else diskonnya sama dengan total bayar dikali 5/100, 5%, dan kita kurangkan total bayar sama dengan total bayar dikurang diskon. Nah, itu tadi kan sudah ya, apakah status membernya iya. Kalau iya, apakah dia belanjanya lebih besar daripada 150.000? Kalau iya, berarti dia dapat diskon 10%. Kalau tidak, di bawah 150%, kalau misalnya belanjanya di bawah 150%, berarti dia dapat diskonnya cuma 5%. Terus gimana kalau misalnya dia tidak punya member? Kita buat sini else if status member sama dengan tidak. If status member sama dengan tidak, berarti ya dia tidak dapat diskon apa ya. Jadi total bayarnya tetap total bayar sama dengan total bayar. Maksudnya apa nih total bayar sama dengan total bayar? Berarti total bayarnya tuh nggak ditambah apa-apa, sesuai sama yang di perhitungan di sini. Total bayar sama dengan harga susu dikali jumlah kaleng, gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya usernya malah input selain iya atau tidak? Berarti kita buat else cout, kita buat output, nanti keluarannya jadi status member tidak valid. Berarti nanti user akan diminta menjawab iya atau tidak. Jadi kalau selain iya atau tidak, maka keluaran inilah yang akan terjadi. Terus kita buat return 0 supaya programnya berhenti di situ. Selanjutnya sudah selesai, kita tinggal
merapikannya aja, kita akan buat di sini cout harus tadi juga diletak di atas nih, biar rapi. Kita akan letak di bawah sini ya. Oke. Oke, kita akan tampilkan di sini cout jenis susunya yang dibeli. Jenis susu, terus kita bakal keluaran jenis dan inline, baru cout. Untuk ukuran kaleng, ukuran inline, terus jumlah kaleng, lalu inline, lalu cout, status member ya, apakah dia member atau tidak, status member. Dan total pembayarannya, total pembayaran. Total bayar. Oke, selesai. Sekarang kita coba jalankan programnya. Oh, ini ada yang salah nih. Oke, kita jalankan. Oke, situ terlihat outputnya menu kode jenis susu A Pediasure, B Bebelak, C SGM, lalu kode ukuran kaleng, 1 itu kecil, 2 itu sedang, 3 itu besar. Masukkan kode jenis susu. Oke, kita misalnya mau masukkan kode jenis susu yang A, terus masukkan kode ukuran kaleng, kita mau yang 3, yang paling besar. Jumlah kalengnya kita mau 1 aja. Apakah Anda mempunyai member? Kita misalnya jawab ya, maka akan keluar hasilnya. Jenis susu Pediasure, ukuran kaleng besar, jumlah kaleng 1, status member ya, punya member, total pembayaran jadi 405.000. Itu dia. Coba kita akan masukkan input yang lain. Misalnya inputnya kita sengaja masukkan salah. Misalnya masukkan kode jenis susu, kita buat A kecil nih. Nah, maka akan keluar hasil output kode jenis susu tidak valid, dan programnya berhenti di situ. Karena tadi kita ada letakkan return to zero ya, return 0. Terus coba kita tes lagi. Misalnya ininya benar. Terus kode ukuran kalengnya kita buat 4 nih. Tidak sesuai sama yang ada di menu. Nah, kita situ ada keluaran kode ukuran kaleng tidak valid. Berarti berhasil juga. Total programnya berhenti di
situ saja, tidak lanjut. Terus kita coba lagi, gimana kalau misalnya ininya benar, ininya juga benar, jumlah kalengnya, kalau misalnya jumlah kalengnya benar ya, terus apakah punya member atau tidak. Misalnya kita buat tidak, kecil semua nih, nah status member tidak valid, berarti sudah pas di sini, programnya sudah benar, dia tidak lanjut ke program di bawahnya. Oke, misalnya kita buat nih case yang lain, misalnya kita mau kode susunya C, terus kita mau paling besar, kita mau 4 kaleng, terus kita tidak punya member, tidak. Maka akan keluar hasilnya jenis susu SKM, ukuran kalengnya besar, jumlah kalengnya 4, status membernya nggak ada, maka total pembayarannya itu 1 juta nih ya, 1.200.000. Kenapa? Karena tadi harga C yang 3, C3 ya, C3 itu 300.000 kali 4, 1.200.000 tanpa ada diskon, jadi nggak ada pengurangan harga, nggak ada potongan harga. Jadi itulah dia program sederhana yang bisa saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.